나를. Hai guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode 11. Matthew mengungkapkan identitas aslinya kalau dia adalah Lee Wisu, ayah angkat Dami. 이기점입니다. Wisu membawa kunci Inggris yang dia gunakan untuk melukai tangan Rahi sebagai bukti bahwa dia benar-benar Lee Wisu. Setelah itu, Lee Wisu mengungkapkan kalau dia sudah tahu bahwa Dami mengalami perundungan, tapi bukan hanya itu karena Dami ternyata dibunuh Kay. Nah, sekarang Wisu berencana menggunakan mereka sebagai pion untuk melawan Kay dan Sung Chan Group, karena ini merupakan satu-satunya cara untuk menebus dosanya karena dia telah gagal melindungi putrinya dan melindungi Bang Chelsung. Nah, terungkapnya identitas Matthew membuat mereka merasa tertipu, terutama Jinmu. Jinmu pun kemudian marah kepada Kang Kitak dan dia ingin menyerangnya, namun di sini Duyok melindunginya. Nah, karena Duyok sudah melindungi Kang Kitak dari serangan Jinmu, di sini akhirnya mereka pun tahu bahwa Duyok berada di pihak Lee Wisu. 제가 바로 이위소 사람이었습니다. Jinmu pun di sini menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain, Duyok mengajar Jinmu dan bertanya kenapa dia membakar keluarganya sampai mati. Lalu Jinmu memberitahu Duyok bahwa dia tidak ada pilihan lain. Nah, di sini Duyok sudah menduga bahwa yang memerintahkan Jinmu adalah Sung Chan Group yang tidak lain adalah Sim Jun Sok alias Kay. Duyok meminta Jinmu memberitahu dia di mana Kay sekarang, tapi Jinmu tidak mau memberitahu Duyok. Sehingga di sini Duyok ingin membunuh Jinmu, tapi Matthew alias Wisu mencegahnya. Setelah itu Kang Kitak memberitahu mereka kalau jasa Om Jiman mati dibunuh Kay. 엄지만의 K에 의해 자살당했어. K가 죽였다고? Kemudian Matthew dan Kitak menayangkan jejak digital di sistem Tiki-Taka mengenai rahasia terdalam mereka, dimulai dari Rahi yang sengaja menggoda Matthew. Yang kedua, Juran dan Joluwo tertangkap basah sedang bermesraan, dan yang ketiga, Go Myung-ji menerima uang suap dan menjual lukisannya kepada orang tua muridnya. Nah, yang paling parah, Jinmu dan Muni merencanakan untuk menusuk Rahi dari belakang dan mengambil posisi CEO studio Tiki-Taka dari Rahi. Nah, ini semua hanya permulaan yang ditunjukkan oleh Matthew. Dia akan mengungkapkan hal yang jauh lebih buruk lagi, dan mereka hanya punya satu pilihan, yakni mati sia-sia di tangan Kay atau dapat kesempatan untuk menebus kesalahan. Lalu Duyok pun mengatakan, jika kalian menuruti kami, maka kami akan membantu kalian dari Kay. Lalu Matthew memberikan waktu kepada mereka untuk memikirkannya sampai besok. Tapi tidak sampai besok, mereka sudah melakukan pemungutan suara dan memutuskan memilih Wisu karena Wisu lebih manusiawi dibanding Kay. Nah, di esok harinya Rahi menemui Wisu untuk memberitahu keputusan mereka kalau mereka memilih membantunya untuk melawan Kay. Setelah itu, Matthew alias Wisu memberikan pesan kepada mereka untuk meminta mereka berkumpul. Oke, permainan pun dimulai. Juran menjadi bidak pertama Matthew. Dia meminta Juran menjadi perawat pribadi pimpinan Simyong. Bidak yang kedua yakni Nam Jolwo. Dia diminta menjadi biksu terpercaya pimpinan Simyong. Bidak ketiga Go Myung-ji. Dia harus masuk ke galeri Sung Chan untuk mencuri dana taktis milik mereka dengan menukar semua karya asli yang bernilai jutaan dolar dengan karya palsu. Terlepas dari itu, sekarang Michelle, sutradara drama mode terbaru, datang ke Korea. Nah, saat mengadakan konferensi pers, dia membocorkan judul dramanya, yakni berjudul Dear Day. Di samping itu, Michelle ini tidak lain adalah kakak Jia, dan sekarang dia membantu Matthew untuk balas dendam atas kematian adiknya. Michelle, Matthew, dan juga Duyok memberikan informasi mengenai kebenaran tentang Dami. Nah, setelah konferensi pers, Muni menemui Duyok. Dia menggoda Duyok agar Duyok memihaknya. Tapi sayangnya Duyok tidak terpengaruh dan dia langsung menyingkirkan Muni. Di sisi lain, Matthew yang mengumumkan akan bertunangan dengan Rahi. Hal ini membuat Kitak menjadi marah dan cemburu. Di samping itu, ternyata masa lalu Kitak dan Rahi sangat buruk karena ibu dan ayah Rahi meninggal akibat preman-preman Kitak. Sementara itu, ibu Mone menyelamatkan karir Mone dengan mengatakan kalau dia bukan ibu kandungnya.
dan dia hanya salah satu orang yang menerima bantuannya, dan sekarang dia meminta Mooney meninggalkan mereka. Di sisi lain, Kitak menemui Jinmu untuk segera mengambil alih perusahaannya. Di sini, Kitak juga meminta Jinmu melindungi Peng He karena Peng He bisa dalam bahaya karena Jinmu, sama seperti Eun Jiman. Setelah bertemu dengan Kitak, tak lama kemudian si Kei menemui Jinmu dan mencekiknya untuk memperingatkan Jinmu. Lalu Jinmu pun memberitahu Peng He kalau Hana putrinya Mooney dan ayahnya adalah Sim Jun Sok, sehingga di sini Peng He memutuskan pergi bersama dengan Hana. Sementara itu di sini Mooney pergi menemui Kei, dia meminta bantuan Kei. Di sisi lain Duyok akhirnya membuka kotak uang dukanya dan dia menemukan cek dari Sung Chang Group, sehingga dari sinilah dia akhirnya tahu kalau Kei yang membunuh ibunya. Namun saat Duyok menemui pimpinan Sim, ini menjadi malapetaka untuknya karena ajudan pimpinan Sim membiusnya dan membawanya kepada Kei. Nah di sini Kei melampiaskan kekesalannya kepada Duyok dengan menghajarnya dan menusuknya. Nah di sini Kei akhirnya mengungkapkan kenapa dia membenci Duyok, yaitu karena Duyok adalah anak kandung pimpinan Sim dan Kei hanya anak ajudannya. Dulu saat mereka sama-sama sakit, dokter hanya fokus pada pengobatan anak pimpinan Sim, sehingga karena inilah ayah Kei menukar mereka saat bayi. Setelah itu Jun Sok hidup bahagia sebagai anak pimpinan Sim, tapi dia juga berusaha keras untuk menjadi pewaris keluarga. Hingga suatu hari saat dia terjatuh dari kuda dan kehilangan banyak darah, dia pun mendapatkan transfusi darah darurat dan berpikir rahasianya tetap aman. Tapi ternyata pimpinan Sim sudah tahu, sehingga dia merubah surat wasiatnya dan mencari anak kandungnya. Namun ajudannya yang sekaligus ayah Kei memberitahu pimpinan Sim kalau anak kandung pimpinan sudah meninggal. Nah saat pimpinan tidak terima anaknya meninggal, disinilah Kei memutuskan untuk menjadi monster. Bahkan Sim Jun Sok alias Kei tega membunuh ibu angkatnya yang merupakan ibu kandung Duyok. Dan sekarang Kei menantikan pertarungannya dengan Duyok. Sementara itu ketika Rahi menyelidiki Kei, di sini dia melihat seseorang mencuci tangan yang berlumuran darah. Nah orang ini seperti Kang Kitak, dan apakah Kang Kitak benar-benar berkhianat kepada Huisu dan Duyok? So stay tune di episode 12 besok malam.